bersama anak-anak beliau, Kiai Haji Muhammad Sofwan Tarsudi, Kiai Haji Mas Mansur Tarsudi, dan Kiai Haji Nasruddin Tarsudi, beliau mendirikan Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Falah yang sekarang berkembang menjadi Pondok Pesantren Modern Al-Falah, Pondok Pesantren Al-Falah Salafi, Pondok Pesantren Al-Falah Sofwaniyah, Pondok Pesantren Al-Quran Gumawang, Yayasan Islam At-Tohiriyah, dan banyak sekali lagi banyak lembaga yang kemudian lahir dari perjuangan beliau pada saat itu. Banyak riyadhah dan puasa. Prinsip hidup beliau salah satunya adalah mengurangi makan dan mengurangi tidur, memperbanyak puasa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepulang darinya, beliau menikah dengan seorang gadis kembang desa Jatibarang, putri dari Kiai Haji Abdul Halim, kepala desa Jatibarang pada saat itu pada tahun 1937. Kemudian beliau pada saat itu dijodohkan oleh Kiai Abdul Wahab Sya'roni dan Kiai Mas Duki. Selain juga beliau belajar kepada Syekh Ali dan Syekh Malawi dan Kiai Suryani di Jatibarang. Silsilah leluhur Nyai Masni, Mbak Nyai Masni dilahirkan oleh ibu yang bernama Hajah Ruqoyah. Hajah Ruqoyah dilahirkan oleh Hajah Nurjanah dari Pekalongan, dan Hajah Nurjanah adalah putri dari Mbah Fakih atau Mbah Pekik dari Hadromaut. Selain itu, perjuangan beliau dalam membentuk lahirnya Pondok Pesantren Al-Falah pada saat itu, beliau iringi juga dengan perjuangannya sebagai tentara Hizbullah melawan penjajah pada saat itu, dan beliau juga tergabung sebagai Roi Syuriah, pengurus Nahdlatul Ulama pada saat itu. Dalam bidang keagamaan, beliau merupakan muqaddam Thariqat Tijaniyah, menggantikan Kiai Haji Ibrahim yang meninggal pada tahun 1980. Wujud pengabdian beliau 23 tahun mengajar, mendidik, membimbing masyarakat desa Jatirokeh pada khususnya dan seluruh kecamatan Songgom pada umumnya beliau lakukan untuk memberikan pendalaman ilmu agama. Dalam perkembangannya beliau banyak dihujat, dicaci, dimaki, difitnah, bahkan sampai dilempar kotoran ketika berdakwah dari dusun ke dusun, tapi tidak mengurangi semangat beliau untuk memperjuangkan Islam. Sehingga tidak heran pada saat Kiai Haji Idham Khalid berkunjung pertama kali, saat itu beliau sebagai Ketua Umum PBNU dan Ketua MPR RI, mendaulat beliau sebagai Bapak Pendidikan Islam di Desa Jatiroke, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes pada saat itu. Sehingga pada tahun 1980 bersama anak-anak beliau, Kiai Haji Muhammad Sofwan Tarsudi, Kiai Haji Mas Mansur Tarsudi, dan Kiai Haji Nasruddin Tarsudi, beliau mendirikan Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Falah yang sekarang berkembang menjadi Pondok Pesantren Modern Al-Falah, Pondok Pesantren Al-Falah Salafi, Pondok Pesantren Al-Falah Sofwaniyah, Pondok Pesantren Al-Quran Gumawang, Yayasan Islam At-Tohiriyah, dan banyak sekali lagi banyak lembaga yang kemudian lahir dari perjuangan beliau pada saat itu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebuah keteladanan yang jarang kita temukan akhir-akhir ini. Beliau sosok sederhana yang kaya hati, sosok inspiratif yang memberikan angin segar dalam perjuangan pendidikan dan agama Islam bagi masyarakat Brebes. Beliau mengorbankan kemerdekaan dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan banyak orang. Di tangannya sebuah desa, sebuah kota disulap menjadi kota yang beradab, dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang berang dengan hadirnya cahaya Islam pada saat itu. Dan yang terakhir, pandangan hidup beliau adalah tentang pendidikan. Beliau sangat concern
bahwa untuk membangun peradaban masyarakat adalah pendidikan Islam harus ditanamkan sejak dini. Oleh karenanya menjadi ilham bagi beliau untuk merintis salah satu lembaga pendidikan terbesar dan tertua di Kabupaten Brebes. Yang kedua, tasamuh dan membangun kedamaian. Ini semangat yang beliau ajarkan kepada anak cucunya pada saat itu sampai gini. Yang berikutnya, memperkuat silaturahim, membangun ukhuwah, ta'awun dan kepedulian sosial, kesabaran, kejujuran, keikhlasan, dan tidak lupa yang terakhir, beliau adalah sosok yang sangat rajin berziarah kubur. Satu hari beliau 3 kali ke ziarah kubur makam, yaitu selepas subuh, kemudian selepas asar, dan di sepertiga malam. Sampai beliau menutup mata untuk yang terakhir kalinya, amalan ini tidak pernah beliau tinggalkan. Beliau sosok Kiai Haji Ahmad Tarsudi, panutan kita sekalian. Dan itu saja Bapak Ibu sekalian, sekapur siring sejarah singkat beliau Romo Kiai Haji Ahmad Tarsudi Bintarlan. Semoga kita generasi muda mampu mengambil pelajaran baik dari kisah hidup dan keteladanan Kiai Haji Ahmad Tarsudi Bintarlan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.